Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak soli dan solihah? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu di dalam lindungan Allah ya kak. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik kak, pada hari ini kita masih belajar tematik tema 6, subtema 3, pada pembelajaran 3, muatan pembelajaran, PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Untuk itu, silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini ya. Baik kak, materi yang pertama adalah mengenal simbol dan lambang sila ketiga Pancasila. Ayo membaca. Petugas kebersihan di sekolah Nina tidak masuk karena sakit. Lingkungan sekolah menjadi kotor. Sekolah menjadi tidak nyaman. Para siswa pun bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang menyapu halaman, ada yang membuang sampah. Mereka bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Jadi kak, Nina dan teman-temannya tersebut memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Nah, sikap tersebut merupakan contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila. Coba Bu Resti mau tanya dulu nih kak, apa sih bunyi dari sila ketiga Pancasila? Oke betul, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Sedangkan lambang sila ketiga Pancasila itu apa ya kak? Oke betul, lambangnya adalah pohon beringin. Baik kak, jika kita memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah ataupun menjaga lingkungan rumah, tentu sikap tersebut merupakan contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya kak, bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila beserta pengamalannya. Untuk itu, materi selanjutnya adalah menanggapi kalimat perintah. Ayo membaca. Sekolah Nina sudah bersih. Nina dan teman-teman pun belajar dengan nyaman. Mereka belajar membuat karya untuk dipajang di majalah dinding. Mari kita membaca percakapan antara Bu Guru, Lani, Nina, dan Tony. Bu Guru berkata, "Anak-anak, apakah tugas kalian sudah selesai?" Kemudian Lani menjawab, "Sudah Bu Guru." Bu Guru berkata lagi, "Kalau sudah selesai, pajanglah hasil karya kalian di majalah dinding." Kemudian Nina menjawab, "Baik Bu, akan segera kami lakukan." Bu Guru berkata lagi, "Jangan lupa membereskan alat-alat yang kalian gunakan. Buanglah sampah di tempat sampah." Kemudian Tony menjawab, "Siap Bu." Jadi kak, pada percakapan tersebut, Ibu Guru mengucapkan kalimat perintah. Sedangkan Nina dan teman-temannya menanggapinya dengan santun. Jadi kak, contoh cara menanggapi kalimat perintah dengan santun seperti yang diucapkan oleh Nina dan Tony ya. Nina berkata, "Baik Bu, akan segera kami lakukan." Sedangkan Tony menjawab, "Siap Bu." Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat tanggapan yang diucapkan oleh Nina dan Tony secara santun. Untuk itu kak, jika kalian diperintahkan oleh orang tua, ibu guru, atau seseorang yang lebih tua dari kalian, kalian harus menanggapinya dengan santun ya kak, tidak boleh sambil marah-marah. Baik kak, selanjutnya silahkan kalian buka halaman 70. Berilah tanda checklist pada cara menanggapi perintah yang santun. Yang pertama, Pak Guru berkata, "Eka, majulah ke depan kelas." Kemudian Eka menjawab, "Baik Pak." Apakah tanggapan dari kalimat perintah tersebut merupakan kalimat yang santun? Oke betul, silahkan diberi tanda checklist ya kak. Kemudian yang kedua, ibu berkata kepada Wida,
Wida, simpanlah sepatumu di rak dengan rapi. Kemudian Wida menjawab, malas ah Bu, nanti juga dipakai lagi. Apakah kalimat Wida tersebut merupakan tanggapan perintah yang santun? Tentu tidak ya Kak, silahkan beri tanda silang karena di situ Wida marah-marah, menjawabnya tidak santun. Yang ketiga, ibu guru berkata kepada Hadi, Hadi, buanglah sampah di tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian Hadi menjawab, iya Bu, maaf tadi saya terburu-buru. Apakah kalimat Hadi tersebut merupakan tanggapan kalimat perintah yang santun? Oke betul, karena Hadi menjawabnya dengan santun ya Kak, disertai alasan yang tepat. Silahkan diberi tanda checklist. Yang terakhir, Pak Guru berkata kepada Bimo, Bimo, tanaman di taman sudah mulai layu. Tolong siramlah tanaman itu. Kemudian Bimo menjawab, biar Nina saja yang menyiram Bu. Baik Kak, apakah kalimat yang diucapkan Bimo tersebut merupakan tanggapan dari kalimat perintah yang santun? Tentu tidak ya Kak ya. Bimo melempar tugas kepada orang lain atau Bimo menyuruh orang lain untuk mengerjakan tugas tersebut. Padahal yang diperintahkan oleh Pak Guru adalah Bimo, tetapi Bimo menyuruh orang lain untuk menyiram tanaman tersebut. Tentu hal tersebut tidak baik ya Kak. Silahkan beri tanda silang. Baik Kak, sampai sini tentu kalian sudah tahu ya Kak cara menanggapi kalimat perintah dengan santun. Untuk itu materi selanjutnya adalah membandingkan dan mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Ayo mengamati. Nina dan teman-teman membersihkan kelas. Tony dan Made harus bekerja sama untuk memindahkan benda yang berat. Misalnya, menggeser meja. Benda-benda di kelas mempunyai berat yang berbeda. Kita dapat mengukur berat benda dengan timbangan sederhana. Jadi Kak, untuk menentukan berat sebuah benda, kita dapat menggunakan benda yang lain atau timbangan sederhana. Ayo mengukur berat benda yang ada di sekitar kalian. Mula-mula, buatlah timbangan seperti pada gambar tersebut ya Kak, menggunakan penggaris dan plastik. Masukkan dua benda yang berbeda di kedua kantong. Salah satu benda diukur beratnya, benda yang lain sebagai satuan ukurnya. Misalnya, penghapus dan klip kertas. Tambahkan banyak klip kertas sehingga timbangan menjadi setimbang. Silakan kalian perhatikan pada gambar tersebut ya Kak. Berat satu penghapus itu sama dengan 5 klip kertas. Dan berat satu penghapus juga itu sama dengan 2 kelereng. Jadi Kak, berat satu penghapus itu sama saja dengan berat 5 klip kertas dan 2 buah kelereng. Selanjutnya Kak, mari kita perhatikan gambar tersebut. Benda yang diukur adalah tempat pensil, buku, bola kasti, dan gunting. Sedangkan satuan ukurnya di sini kita menggunakan beberapa buah kelereng. Nah, di situ dapat kita lihat Kak, satu tempat pensil itu sama dengan 6 buah kelereng. Kemudian satu buku itu sama dengan 8 buah kelereng. Kemudian yang ketiga ada bola kasti, itu beratnya sama dengan 12 kelereng. Dan ada gunting, beratnya sama dengan 5 buah kelereng. Kemudian Kak, mari kita menjawab pertanyaan sesuai gambar tersebut ya. Yang pertama, berat tempat pensil adalah titik-titik kelereng. Jawabannya berapa ya Kak? Oke betul, berat satu tempat pensil itu sama dengan 6 kelereng. Yang kedua, berat buku adalah titik-titik kelereng. Kira-kira jawabannya setara dengan berapa kelereng ya Kak?
Oke, betul. Satu berat buku itu sama dengan berat 8 kelereng. Yang ketiga, benda yang lebih berat dari buku kira-kira apa ya, Kak? Oke, betul. Benda yang lebih berat dari buku adalah bola kasti. Karena bola kasti sebanding atau sama beratnya dengan 12 kelereng, sedangkan berat satu buku itu hanya 8 kelereng. Yang keempat, benda yang lebih ringan dari tempat pensil adalah apa ya, Kak? Oke, betul. Benda yang lebih ringan dari tempat pensil adalah gunting. Karena gunting itu sebanding dengan 5 buah kelereng, sedangkan tempat pensil itu lebih banyak ya, Kak. Ada 6 buah kelereng. Yang kelima, benda yang paling berat adalah titik-titik. Jika di antara keempat benda tersebut, karena satuan ukurannya sama-sama menggunakan kelereng, kira-kira benda yang paling berat itu yang mana ya, Kak? Yang paling banyak kelerengnya? Oke, betul. Yang paling berat adalah bola kasti, karena bola kasti sama dengan beratnya 12 kelereng. Yang keenam, benda yang paling ringan adalah titik-titik. Nah, di antara keempat benda tersebut yang paling ringan yang mana ya, Kak? Oke, betul. Yang paling ringan adalah gunting, karena gunting hanya sebanding dengan 5 kelereng. Sekarang mari kita urutkan benda dari yang paling ringan. Kalau yang paling ringan itu yang mana ya, Kak ya? Oke, dari gunting, kemudian tempat pensil, buku, dan yang terakhir adalah bola kasti. Dan yang terakhir, kita urutkan benda dari yang paling berat. Kira-kira dari mana ya, Kak, kalau yang paling berat? Oke, betul. Yang paling berat berarti yang paling banyak kelerengnya. Dimulai dari bola kasti, buku, tempat pensil, dan gunting. Baik, Kak, tentu sekarang kalian sudah tahu ya cara mengukur dan membandingkan berat benda dengan timbangan sederhana. Cukup sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat difahami dan dimengerti ya, Kak. Untuk itu, marilah kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Resti tutup ya, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.